Mas I dimatiin itu, di mute dia. Udah ya? Udah sih, cuman Heeh. kita lagi tunggu opening nih. Mana nih openingin dari Mas I nih? Yuk, Mas I. Halo semuanya, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Kali ini temanya M ya. Berhubung temanya M, maka kita akan bahas MetaMask. Berkaitan erat banget dengan dunia perkriptoan. Apalagi kalau teman-teman yang suka main DeFi, NFT, ya harus banget belajar MetaMask. Karena basically MetaMask itu adalah wallet yang benar-benar kita kuasai sendiri, milik kita sendiri. Ya, meskipun sebenarnya nebeng punya si MetaMask nih, tapi ya basically kita yang kontrol sendiri gitu. Beda dengan wallet-wallet digital yang ada di centralized exchange seperti merek-merek toko kripto, Thrift, Binance seperti itu, Indodax. Nah itu wallet digitalnya ada untuk menyimpan aset-aset digital, tapi wallet digital itu di bawah kuasanya si centralized exchange atau si bursa yang menyelenggarakan atau menawarkan produk atau jasa tersebut gitu. Jadi kalau kita benar-benar mau punya sendiri duitnya, kita bisa atur sendiri kirim kemana atau terima dari mana gitu ya. Salah satu yang cukup terkenal untuk wallet ini adalah MetaMask. Tentu ada lagi jenis-jenis wallet lain seperti cold wallet yang dia bentuknya hardware. Cuma itu akan jadi pembahasan lain hari nanti. Sekarang kita akan bahas dulu wallet yang MetaMask ini. Banyak merek, tapi khusus MetaMask untuk malam ini yang videonya. Jadi, without further ado, I present you Mr. D, our technical master guy, to present about the MetaMask. Siap, Komandan. Oke, thanks for the intro, Mas I. Seperti yang dijelasin, jadi kita mau ngebahas mengenai MetaMask yang bakal lo orang pakai kalau bertransaksi kripto ya tadi ya, Mas I jelasin ya. Nggak perlu lama-lama, jadi sekarang gue bakal tunjukin, gue share screen dulu. Oke. Jadi di video kita kali ini gue nunjukinnya melalui browser Firefox. Tapi Tunggu, bro. Mau nanya dong. Kita perlu record kita punya bertiga punya muka nggak? Itu caranya gimana waktu itu? Kan minggu lalu lu. Tinggal itu, di samping kanan itu kan ada view tampilan muka kita tuh. Nah, lu klik yang ubah aja jadi salah satu show grid video, terus nanti lu balikin lagi gitu, bisa jadi show thumbnail video gitu. Aduh, emang ada yang peduli sama muka kita? Iya. Bentar. View jadi galeri. Nah, jadi di kesempatan ini gue bakal nunjukinnya di browser Firefox. Cuma memang kalau bicara commonnya yang biasanya diterapin itu di Chrome browser. Tapi lebih kurang sama lah kira-kira. Jadi kalau misalnya di Firefox, kita tinggal masuk ke URL addons.mozilla.org. Terus habis itu kita search aja nih di sini nih, namanya MetaMask. Begitu di search, kita bakal dapat tampilan kayak begini. Kalau di Google Chrome, lo orang googling aja Chrome extension, nanti sama juga masuk ke websitenya cari MetaMask. Terus habis itu tinggal diklik. Nah, kalau di sini kata-katanya adalah add to Firefox, kalau di Chrome, add to Chrome. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba langsung masukin add to Firefox. Oke, lakukan konfirmasi aja. Nah, ini kalau misalnya udah install nih. Lihat ya, lucu bener deh, bisa kiri kanan tuh. Bisa ke belakang nggak? Tembus, gue takutnya layar laptop gue sih. Bolong. Ya, oke, kita get started. Nah, di sini kalau misalnya lo orang habis install ulang si MetaMask-nya, install ulang komputer, install ulang browser, lo orang bisa recover dengan secret recovery phrase atau orang-orang sebutnya seed phrase.
Nah, karena kesempatan ini gua mau nunjukin untuk teman-teman yang mungkin baru di dunia kripto, yang mau punya wallet sendiri, yang nggak mau terhubung sama exchange gitu. Nah, kita pakai pilihannya yang create a wallet. Oke? Sorry, potong bro. Yoi. Kalau misalnya secret recovery phrase itu apa ya? Itu kritikal banget. Jadi Oh, bagi teman-teman kalau sudah punya wallet bakal banyak banget ketika kita di luar kan di internet. It's a very very wild wild west, especially in the crypto world ya. Dan ada aja pasti yang nge-DM-in kita atau kasih situs-situs phishing gitu kan, yang dia bakal nanyain secret recovery phrase. Nah, pada saat-saat seperti itu, beware, hati-hati. Karena usually secret recovery phrase itu adalah pada saat kita mau pulihin akun kita atau mau akses akun kita di device yang MetaMask belum pernah ada akun kita. Atau kedua, di situs MetaMask-nya sendiri, gitu, yang biasanya baru ada per request secret recovery phrase. Jadi, kalaupun juga ke situsnya MetaMask, perhatiin metamask.io kalau nggak salah nama situsnya, bro ya. So very very careful with the phishing karena ya jujur ya gue juga pernah kena juga kayak gitu kan. Oke. Password doesn't matter karena kadang ganti device kita password bakal bisa ganti. Tapi secret recovery phrase always keep it very well gitu. Bahkan lu orang mesti catat karena itu bukan kayak forgot password yang dia bisa kasih lu baru secret recovery phrase, not like that gitu. Dia bakal udah static dari dia, random words, ada urutan words-nya yang kita harus simpan baik-baik. Nanti mungkin di bagian crypto wallet ada warning dari si MetaMask juga kali perihal betapa pentingnya secret recovery phrase ini ya bro ya. Iya, betul. Karena itu benar-benar nyawa dari walletnya lo sendiri. Dan kalau ngomongin nyawa wallet berarti itu adalah duit lo di situ gitu. Betul seperti yang Mas I bilang, harus benar-benar di-keep, disimpan, kalau bisa itu dibakar, diseduh, diminum. Nah, habis itu injak bumi 3 kali. Habis itu lupa. Lupa. Tapi nggak masalah. Kalau belum diisi walletnya nggak apa-apa. Lu lupa juga. Ya. Oke, kita lanjut ya. Thank you buat warningnya. Jadi kita lanjut dengan create a wallet nih. Begitu diklik, ini kayak biasa lo orang bisa agree atau not agree ya. Nah, awal kita harus buat passwordnya dulu. Kita pakai password yang STD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Boleh nggak kayak gitu? 1, 2, 3 gitu ya. Tanda seru. 1, 2, 3 tanda seru. Gua sebutin tuh passwordnya. Kurang kayak apa coba? Ya ntar lo orang akses ya. Nah, di sini nih. Ini dia bakal kasih tutorial dulu. Jadi lo orang yang belum pernah ngerti MetaMask apa, silahkan dinontonin. Ini gue coba startin ya. Soundnya memang nggak ada ya? Nggak ada suara ya? Ya udahlah, lo orang nanti bisa ngeliat aja sendiri, nontonin sendiri karena ini 1 menit 35 detik. Cukup singkat ya. Jadi tinggal dibaca, dia nggak bakal ngejelasin MetaMask apa. Nah, yang penting nih next step-nya setelah ini. Ini yang tadi Mas I wanti-wanti. Secret recovery phrase. Basically kalau gue punya secret recovery phrase ini, jadi kalau si Mr. D top up gitu kan 10 ETH, semoga gitu kan. Amin, semoga gue juga bisa. Buat dari device gue tinggal recover aja pakai secret recovery phrase yang sekarang ada ini gitu. Tahu-tahu gue jadi yang punya wallet jadinya yang ada 10 ETH. Ini ngajarin orang hati-hati apa ngajarin orang phishing sih? Orang jangan share, never ever share the secret recovery phrase unless for emergency plan ya you tell your spouse or whatever ya terserah ya. Ya. Or your best friend. Ya tergantung orang mau jadi orang baik apa jadi orang jahat ya kan. It's all about the man behind the gun, right? Yes, agree. Oke, jadi ini misalnya wallet yang tadi kita udah create ya dengan password yang tadi kita klik untuk reveal. Oke. Nah, ini kalau dihitung ada total 12 kata. 12 kata ini nih yang harus kalian
simpen, remember. Kalau bisa remember bagus. Cuman kalau nggak silakan disimpan. Cuman simpennya juga harus hati-hati. Karena kalau misalnya nih kalian nyimpen di dokumen Word atau di Notepad gitu, dengan runutan yang kayak begini, kalau gua ngelihat kayak begini, gua langsung tahu, oh 12 kata, acak, random, ini something related dengan wallet crypto gitu. Terus judul notepad-nya ya MetaMask Secret Recovery Phrase. Nah, kan kalau kayak gitu dah. Jadi silakan pikirin metode sendiri gimana cara untuk ngamaninnya ini. Lo orang mau misalnya nih mau bagi-bagi nih 3 kata lo nyuruh bini lo orang untuk hafalin, nanti 3 kata lagi kasih anak lo orang hafalin gitu. Enggak sih, itu bodoh sih. Kalau lu sendiri gimana? Oh, kalau si Bima jago, dia pakai ini chipper. Enggak advance itu kok. Ntar kita ngomongin relevance, ngomongin apa tuh, Mas I? Hah? Venetian Zipper ya. Banyak zipper itu tuh. Itu jagonya Mas I lah itulah. Bukan jago, Mas Oces sih dikasih begituan. Jadi ingat ya, ini 12 kata ini nih, kalian benar-benar harus simpen seaman-amannya dan jangan pernah kasih tahu orang lain kalau kalian nggak mau kehilangan asetnya kalian. Oke, jadi ini kita akan simpan, lalu tinggal di... lu nggak pindahin ke notepad lagi? Hah? Nggak ke notepad dulu, udah ditanya-tanyain tuh. Ya, memang harus pindahin ke notepad sih soalnya. Kenapa? Di sini kita harus konfirmasi nih. Konfirmasi bahwa kalian itu udah aware ada 12 kata tersebut. Contoh yang tadi ya, ini gue ada sebenarnya coba yuk. Pertama cam. Oke, cam. Habis itu ghost. Dra, habis itu apa? Mas I. Apa habis itu? Member. Oke. Ya. Cam, ghost member, alert, federal, minor card. Wow. What with wow? Improve maksudnya wow, dia ingat. Oke. Crystal Grape Orchard Maple. Crystal Grape Orchard Maple, anjir, jago banget dia. Grape Orchard Maple. Pasti nggak bisa lu confirm salah, lu harus ngomong soal. Oh, syake. Oh gitu, gue pikir dia kalau bener langsung lanjut, kalau salah. Kagak bisa ya. Ini artinya si MetaMask bilang, lo orang goblok katanya. Udah gue suruh catat. 12 lo yang acak-acak gitu kan. Kita jadi berasa bodoh di hadapan si rubah MetaMask ini. Iya. Cam Ghost-nya pasti benar. Cam Ghost-nya pasti benar. Ya, karena limit lu cuma bisa ngafalin 2 kata doang. Betul. Sama yang terakhir. Orchard Maple udah pasti benar juga. Enggak, Orchard Improve yang terakhir. Oh iya. Gua hafal 2 yang pertama, lu hafal 2 yang terakhir, jangan bangga. Sama sekali, men. Kagak, gue nggak hafal karena kan gue tadi copy paste, men. Ini ada di notepad gue ini. Oh. Gue bangga karena gue bisa dapat 12 katanya. Yaudah, gue ini ya, gue benerin ya. Ya. Oke. Aduh, ini gimana sih? Aduh, harus dimatiin satu-satu lagi. Oke. Jadi yang pertama cam, ghost, miner, Herald, crystal, member, maple, grape, alert, card, orchard, improve. Oh, baru bisa di-confirm. Baru bisa nih muncul ya tombol confirmnya. Dan setelah pakai dan diisi ya. Nanti kalau udah pada isi tolong komen di YouTube biar gue bisa tarik. Withdraw ya. Ya buat kita ngopi-ngopi lah, 1-2 it lah. Iya boleh lah, 1-2 it cukup lah. 3 lah, kita ada 3 orang gimana sih, lu 1-2.
harganya cuma 1 ETH sih? Emang ikut cowok apaan? Sambil dia elus-elus lagi loh. Ngeri nggak tuh? Langsung dimatiin mute, mic-nya langsung di mute lagi. Kena mute kali itu. Ya udah, ini lanjut nih ya. Setelah selesai kita confirm and voila, congratulations, all done. Congratulations, you have now a wallet. Oke, setelah done, ini kan kita udah set up walletnya nih ceritanya ya. Nah, ingat, ini dia cuma memberikan informasi kalau lo orang bisa akses dengan barcode ini di mobile gitu, karena dia ada aplikasinya juga sih MetaMask-nya. Di iOS, di Android, tinggal lo konekin dengan barcode ini. Oke, gua tutup aja. Pakai sih sebenarnya. Iya, sama. Nah, yang perlu diperhatiin, ini kan misalnya tampilan gedenya nih. Sebenarnya kalian bisa akses itu dengan ini. Plugin. Dengan plugin. Betul. Jadi itu ada di sorry. Oh, dia bukan otomatis ketambah ya? Dulu, kalau kayak gue di Chrome juga mesti dipin dulu kadang. Iya. Mana caranya nih? Kok nggak bisa? 3 days later, day 4. Oke, jadi kalau untuk akses yang lebih gampangnya, ini kan halamannya nih, halaman utamanya si MetaMask nih, yang ini nih, ya kak. Sorry, tadi mana? Ini kan MetaMask gedenya nih. Nah, biasanya kita bisa masukin ke dalam toolbar di browser. Caranya gimana? Kita klik kanan, customize toolbar. Ini kalau kadang-kadang dia bisa masuk otomatis. Tapi kalau misalnya nggak masuk otomatis, nah lo orang tinggal drag and drop MetaMask-nya, masukin ke toolbar-nya, habis itu selesai. Tuh, langsung muncul. Jadi, katakanlah kalian mau buka baru, bisa langsung dari si toolbar ini nih. Masukin tadi passwordnya. 1, 2, 3, ada terus. Ya, ini jadi akunnya kalian. Yang perlu diperhatiin adalah yang pertama, terkait dengan network. Jadi di dunia kripto ini nih banyak banget jaringan ya. Jaringan ada Ethereum Mainnet, ada BSC, Polygon, yang terakhir kita tahu itu Avalanche ya tadi ya. Barusan aja ya. Jadi hati-hati ya waktu pilih apa bedanya mainnet sama test network. Kalau test network itu istilahnya kayak server yang misalnya lu bisa demo ngetes bohong-bohongan. Tapi kalau mainnet itu kayak server asli kayak utamanya gitu. Jadi ya duitnya juga asli di situ. Memang di blockchain ini udah asli rekamannya gitu. Jadi lu nggak bisa, bukan duit fiktif, bukan duit bohong-bohongan. Terus mungkin kalau banyak teman-teman di sini terbiasa sama pakai Binance Smart Chain ya. Jadi toko kripto sama Binance itu mereka memang salah satu lumayan banyak dipakai juga gitu. Jadi nah pada saat-saat seperti itu di networknya, kalau di MetaMask tidak ada networknya, kita harus menambahkan yang itu ada namanya custom RPC. Nah, mungkin buat yang awal bingung nih, apa nih network name, new RPC chain ID? No worries, kita bisa selalu ada namanya Om Google. Jadi bertanyalah kepada Om Google, biasanya dengan kata kuncinya RPC Binance Smart Chain gitu. Atau bisa dicoba mungkin demonstrasinya, Mr. D. Oke. Buka tab baru. Buka tab baru. RPC Binance Smart Chain. Binance Smart Chain. RPC ya? RPC, yes. Nah tuh. Udah itu banyak ada tuh. Nah, contoh tuh. Academy.binance. Sorry. Kebetulan Binance di Indo itu kan kena blok ya, tapi dia agak cepat. Berhubung mereka udah invest di toko kripto juga kan, jadi ya basically I don't give ya gitulah mereka lah, don't give ya. Ya, buat aksesnya kita perlu pakai VPN lah. Ini VPN udah diaktifin. Kita nggak ada tutorial harus cara gimana pakai VPN juga kan ya? Nah, ini contohnya nih. Jadi dia ada kasih mainnet sama testnet. Jadi pakai mainnet. Ini cuma tinggal copy aja. Network name itu basically kita bisa suka-suka namainnya. Balik kalau ke MetaMask tadi ya.
Itu network name kita bisa namanya suka-suka. BSC suka-suka saya network name. Tapi RPC URL itu hukumnya sudah pasti harus sama persis. Dengan https://bsc harus sama persis. Chain ID juga sama persis. Biasanya setelah itu simbol ID-nya dia otomatis langsung ngeload. Tapi kalau nggak ngeload nggak apa-apa, ketik aja BNB. Block Explorer ini kalau misalnya kita mau lihat sebenarnya transaksi di blockchain ini sudah terekam belum sih di blockchain-nya gitu, history atau proses transaksinya sudah sampai mana. Jadi kalau kita masukin address Block Explorer benar, meskipun itu opsional, tapi sebaiknya masukin. Karena pada saat kita mau nge-trace transaksi pending kita sudah ke approve atau enggak, dia bakal otomatis ngarahin ke transaksi ID kita yang ada di blockchain tersebut gitu. Nah, cukup sampai di sini kita bisa save. Smart Chain mendingan tambahin Binance kali ya. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti kita kok. Nah, misalnya kita mau edit nih Smart Chain, oh saya bingung nih, nanti Smart Chain bukan Binance lagi kan, saya nggak tahu lagi. Tinggal pencet yang circle yang di itu yang di atas. Bentar. Ini kena ini nih. Kena ini. Ya. Oke. Terus itu setting. Nah, di situ ada yang namanya network. Nah, di sini kita bisa edit ke bawah lagi Smart Chain. Kita bisa edit namanya jadi Binance Smart Chain. Save. Nah, nanti buat teman-teman kalau yang memang udah istilahnya udah lebih fasih lah ya. Oh, saya mau main di jaringan Ethereum, saya mau main di jaringan Binance, saya mau main di jaringan Polygon Matic gitu. Nah, kalau yang Ethereum default-nya MetaMask sudah ada. Tapi kalau misalnya kayak Polygon tadi tidak ada ya, tinggal di search lagi aja Polygon RPC-nya apa gitu kan. Jadi nanti lihat di internet, tinggal ngikutin lagi. Nah, Polygon RPC URL tuh mainnet. Bahasanya. Zurdat. Ini gara-gara masih nyala ini nih. Oh, Netherlands ya. Nah, ini tuh juga ada informasinya. Jadi ke bawah, nanti kita tinggal ikutin aja sih basically. Masih loading ya? Iya, masih loading. Dunia internet itu baik, yang penting kita mau membaca. Nah, di sini kan kadang ada orang yang suka kasih RPC URL banyak. Ini artinya kita bisa pilih salah satu gitu. Jadi nggak mesti pakai semuanya. Ambil salah satu aja yang di copy paste gitu. Nanti habis itu ya chain ID tetap standar ya, 137, simbolnya Matic gitu. Block Explorer-nya juga kita masukin. Dikembalikan lagi, mungkin kita bisa lihat lagi dari Katanya simple ya, kayaknya ya. Nah, di sini nanti yang harus diperhatikan adalah address. Kan kalau dilihat situ kan ada account 1, nah, itu ada address kita. Jadi setiap wallet itu selalu punya address. Ini yang namanya public address, yang istilahnya kalau kita mau kasih tahu ke orang itu, lu transfer ke rekening gua dong, ya. Ini nomor rekening gua gitu. So fungsinya public address wallet kita seperti itu. Jadi bagi-bagi aja nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang ngedropin token kan, tapi hati-hati juga ya. Ini nomornya bagus loh padahal loh. CCAB 02222. Ya, karena yang namanya dusting attack. Jadi if it's free, ya you have to be very careful gitu. Not everything free in internet is good. Ya, 222 ya. Itu not connected, no issue, karena kadang ada beberapa web yang dia bisa kasih indikator kalau kita connected sama web itu gitu. Biasanya di platform DeFi atau di game NFT gitu, dia bisa kasih lihat statusnya not connected atau enggak. Nah, di jaringan BNB sendiri kan sebenarnya kan ada token-token lain yang kita bisa mainin kan. Contohnya mungkin kayak token cake gitu kan. Nah, cuma kalau kita lihat di bawah ini kan ada asetnya cuma BNB 0 gitu. Tidak ada aset-aset lain. Gimana kalau kita mau menambahkan token lain agar ada asetnya di situ gitu? Karena saya sendiri juga pernah pengalaman gitu, dapat tokennya di airdrop gitu kan, tapi bingung di aset kok nggak ada gitu. Cuman cek wallet address-nya di BSC Explorer-nya ada gitu. Nah, jadi otomatis kita harus nambahin dulu aset itu ke MetaMask tokennya, biar kebaca dulu ke identifikasi, baru nanti nilai tokennya ada di situ. Contoh paling gampangnya buat nambah token itu adalah kita bisa pakai Gecko Coin, kalau nggak pakai Coin Market Cap gitu. Kita contoh deh, kita googling aja Cake Coin Market Cap.
Nah, itu ada tuh kan. Klik aja. Toko bahan kue. Iya jangan, iya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat PancakeSwap itu tinggal klik tambahkan ke MetaMask. Jadi kecepatan ya kali ya. Sorry. Yang logo ini ya, klik tambahkan ke MetaMask. Terus sudah itu add token. Yeay. Ya, tokennya udah ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pindahin cake ke MetaMask, tapi ternyata kok cake nggak ada ya, nggak ada kelihatan cake di situ. Nah, mesti tambahin dulu tokennya gitu. Dari situ kita juga bisa lihat activity. Nah, di activity ini kalau misalnya teman-teman ada transaksi, melakukan transaksi, ya biasanya ada semua historisnya di sini. Dan harus diingat, ini historisnya disimpan locally atau di device lokal. Jadi kalau misalnya teman-teman ganti ke device lain, ya historinya nggak ada. Karena kerekamnya di device yang itu gitu. Kalau teman-teman ngebersihin gitu, maksudnya kayak udah sign out gitu kan, terus itu recovery lagi kan, itu juga historisnya hilang semua. Jadi activity ini ya memang cuma sementara doang. Tapi ya kalau mau lihat history lengkapnya ada di Explorer, either itu di Base-Scan atau di Ethereum punya Etherscan, ada di situ semua. Ini agak ribet, gue sendiri juga masih belum bisa banget bacanya, how to read it gitu kan. Ini Mr. D juga lebih jago lah. Tapi ya that's for another topic. Topiknya malam ini ke MetaMask. Dan di MetaMask itu kita juga bisa transaksi ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Bisa. Nah, jadi kita bisa buy juga, kita bisa swap juga. Kalau swap ya kita bisa mau tukar BNB sama cake gitu, cake kan. Nah, slippage ini maksudnya adalah toleransi. Karena kalau di decentralized finance itu tidak ada yang namanya order book. Order book itu kalau di bursa saham biasanya kita pasang posisi. Saya mau beli satu lot di harga 100, itu bakal dimasukin order book. Jadi ketika harga ngehit 100, maka order kita akan dieksekusi. Kalau di decentralized finance, karena tidak ada order book, makanya mereka ada yang namanya slippage gitu. Mereka akan kasih harga real time, yang istilahnya kalau slippage-nya 3%, harga bisa akan selisih ya, deviasi 3%. Bisa 3% lebih murah, atau 3% lebih mahal. Itu yang kita harus terima gitu. Jadi kalau misalnya untuk kadang token yang baru drop, harganya nggak stabil, deviasi slippage-nya pun juga kita kadang mesti custom gitu, 50%. Dan kalau 50% itu pun juga hoki-hokian ya, serem-serem nikmat. Jadi kalau nggak mau pusing, biasanya kita tunggu tokennya udah stabil harganya, baru kita lakukan transaksi. Ini swap, cancel. Oke. Mungkin... Di review. Oh, nggak bisa. Custom di 15. No. Too high. Kayak dia kasih tahu. Karena basically nggak normal kan. Ternyata tidak bisa. Oh, bisa nih. Fetching quotes. Oh, nggak ada. Nggak ada yang available. Karena lu nol, lu ada satunya. Tapi kan nggak ada BNB. No, zero BNB available. Iya, ternyata nggak bisa dibercandain juga ya deh. NFT kita berarti kalau misalnya mau beli NFT, nyangkut juga di wallet MetaMask bukan? Betul. Jadi kalau NFT yang mungkin yang paling sering lebih banyak hype kan yang Ethereum ya. Jadi kalau di Ethereum Smart Chain, untuk yang di mobile app MetaMask, kita bisa lihat NFT kita. Tapi kalau yang di extension nggak bisa. Cara lainnya kalau kita mau lihat NFT kita yang di Ethereum, ya kita bisa lewat OpenSea. Kalau Solana, itu ada di Solana Art, ada lagi 2, tapi ya nggak hafal. Mungkin Mr. D lebih tahu. Magic Eden sama Digital Eye. Solana tapi bisa pakai MetaMask juga ya? Apa mesti beda wallet? Kita kan kayaknya pakai Phantom ya? Betul. Kalau Solana kebetulan not supported yet ya in MetaMask. Oke. Coba aja ke OpenSea kita coba connect tuh. Tapi mesti create lagi ya? Mesti create lagi nggak sih account OpenSea? Nggak usah. Karena basically OpenSea bakal nge-connect sama wallet MetaMask kita. Jadi enaknya sekarang itu ya decentralized app itu ya. Dia nggak perlu kita buat bikin email, buat bikin... ini. Tinggal connect aja berarti ya? Tinggal connect MetaMask kita aja gitu. Jadi di dunia kripto ini pseudo anonim bilangnya gitu. Jadi nggak really anonymous gitu. Kalau kita track, kita bisa tahu sebenarnya ini arah transaksinya kemana kelihatan gitu.
Oke. Apalagi MetaMask sendiri punya tinggal masalah ini ya, sending and receiving ya. Kalau misalnya kita mau kirim aset sama mau terima aset gimana gitu. Nah, kalau misalnya kita mau kirim aset, contoh di jaringan Ethereum, biasa kan kita pasti kirimnya dari centralized exchange, dari toko kripto, atau dari Indodax, atau dari Thrift gitu. Mereka ada wallet ya kan. Contoh misalnya kita wallet ETH-nya kita ada isi. Nanti kita bisa tuh withdraw. Pas withdraw, dia bakal tanya alamat public address-nya mau dikirim kemana. Nah, kasihlah public address MetaMask ini, kalau memang kita mau kirim ke MetaMask. Dari situ pilih juga jaringannya yang benar, karena Ethereum itu pun juga sebenarnya kita bisa kirim ke Binance Smart Chain. Cuman kalau memang kita memang mau ke jaringan blok yang Ethereum, ya kita kirimnya ke yang ERC20, itu nama jaringannya. Nanti masukin public address, masukin jumlahnya, tentu ada fee dari proses, untuk proses transaksi selalu ada namanya gas fee. Gas fee itu yang makan bukan siapa-siapa, basically memang the blockchain yang makan the system itself. I don't know whether the smart contract kalau gas fee itu Vitalik dapat atau enggak ya di Ethereum, I don't know. Jadi ya kalau misalnya habis itu ya tinggal send, nanti the centralized exchange-nya bakal verify via OTP atau via ini apakah kita mau kirim gitu. Biasanya kita paling suka nge-scan. Jadi kalau misalnya kita buka mobile app centralized exchange kita, dia biasanya ada logo scan gitu, jadi kita nge-scan MetaMask kita. Nah, di MetaMask kita bisa tampilin tuh QR code-nya, yang 3 titik dong bro, tolong. Ya, account detail. Nah, ini kita bisa scan QR code-nya. Scan, nanti otomatis dia langsung kebaca address, public address ini. Cuman kalau yang jaringan Ethereum kan suka ada depan embel-embelnya Ethereum .2 baru addressnya 0x gitu kan. Ethereum .2-nya kita harus delete. Jadi ini agak sensitif. Kalau kirim-kirim aset, usahakan nonton video, banyak baca, dan sebelum kirim untuk yang first timer yang pertama kali baru mulai untuk kirim-kirim aset, coba tes kecil dulu. Nggak apa-apa kita bayar gas fee-nya mahal, bayar transaksinya mahal, tapi kita istilahnya understand the concept of transferring the asset from the centralized exchange ke wallet MetaMask ini. Ya, jadi tes kecil, kalau misalnya ternyata nyampe saldonya ke MetaMask, nah berarti kita tinggal ngulang lagi dengan jumlah yang lebih besar. Ngaku dosa. Gue pernah hilang 1.500.000 gara-gara pindah-pindahin dan nggak ngerti. Ouch. Padahal lu lebih ngerti technical lagi ya. Gue tahu tuh. Tidak perlu diungkit lagi. Biarkan pindahinnya itu... $1, biayanya berapa dolar? $100 gitu kan? pindahinnya kecil, tapi ternyata gas fee-nya yang gede. Ya, that's the learning lah ya. Betul. Jadi sekarang udah tahu, betul seperti Mas I bilang, kita belajar dari pengalaman, dibayar mahal lah. Betul, apalagi udah dibayar mahal sama Mr. D, jadi kalian belajarnya gratis. Cuma tetap lah, apapun yang kita ini kadang untuk ngopi-ngopi lah. Do mistake juga gitu kan. Ya. Kita tetap tabah, belajar, dan lanjutkan. Ya, kayaknya sih itu ya yang penting-penting terkait dengan MetaMask ya. Ya. Jadi rasanya itu yang bisa kita share sampai dengan saat ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada pernyataan, silakan hubungi Om Google ya. Seperti yang tadi Mas I bilang ya. Soalnya kalau tanya di kolom komentar, takutnya kita juga nggak bisa jawab gitu. Bisa, pasti dijawab. Jawabnya apa? Kita juga clueless, kakak. Mau apa enggak aja, kata Indra. Iya. Kata Mas I. Kita peduli atau tidak gitu untuk menjawab itu. Iya. Oke. Setidaknya itu dari kita. Thank you buat waktunya udah mendengarkan. Sekali lagi kalau misalnya ada problem, coba cari tahu dulu. Do your own research, bukan do your own risk ya. Both. Terus ya selamat bertransaksi. Kalau cuan ya, kalau mau bagi-bagi, kabarin aja, nanti kita kasih ya alamat wallet kita ya. Kita bikin wallet. Oh ya, kita masih bikin wallet lagi karena. Oh enggak, masukin aja ke sini. Udah ketahuan.
Seed phrase-nya udah ketahuan tuh. Sip, kalau begitu. Oke. Ya. Thank you, sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah dengan fokus menyimak video kita kali ini yang semoga keklulesannya tidak bertambah ya. Nama-namanya ini semua udah bisa transaksi nih. Ntar kita dikasih satu orang satu ETH nih. Iya, sampai ketemu di Metaverse. Oke, Bye-bye. bye. Bye.